Kan lu udah ngikutin bagaimana corporate perusahaan sudah berjalan, Hmm, ya. Gue denger lu punya bisnis sendiri yang lu bangun sendiri sama temen oke. lo. Ya, Apa sih itu? ya jadi sebenarnya gua kesel juga ya kalau sama bokap gua mulu ya. Hah? Dan bokap gua juga selalu ngomong, "Mof, lu coba bisnis sendiri, jangan cuman sama gua doang." Oke, gua lakukan ini. Jadi ini ada gua punya produk yaitu tahu Sumedang, lokasinya di Lumajang. Gua jamin rasanya jauh lebih enak daripada gorengan-gorengan pinggir jalan karena ada servis yang kita buat dengan rasa yang jauh lebih enak. Dan gua juga ada juga bisnis ayam goreng di sini, ayam gocik. Gue yakin rasanya lebih enak daripada fast food multinasional yang warnanya merah gitu yang gak mau gue sebut. Jadi ini bisnis gue sendiri, lokasinya di Lumajang, gue jamin rasanya enak. Karena kalau nggak enak gue nggak mungkin bisnis ini. Gue nggak mau tahu tuh. Iya. Gue jalan sendiri gitu. Iya, pagi pasti Subuh. zikir subuh ya kan, sampai syuruk, habis itu istirahat bentar, habis itu biasanya dipanggil sama kiainya disuruh bikin masjid jadi kuli, ngaduk-ngaduk semen, ngangkat-ngangkat batako. Dari siang ke sorenya gue belajar nahu sorof. Dari sore ke malamnya gue latihan silat celurit ya. Sebenarnya gue nih Betawi, tapi Betawi gue nggak bisa main golok. Gue Malah bisa bisa main celurit. celurit. Iya, karena belajarnya pun main celurit gitu. Nah, Ya. itu rutinitasnya harian waktu gue umur 14 tahun. Iya, SMP kelas 2 Ya, berarti benar sebenarnya. benar. SMP kelas 2 itu gue umur 14 tahun seperti itu. Jadi intinya gini, mungkin persepsinya juga harus dibenerin. Teman-teman mikir, aduh gue pengen homeschoolingin anak gue, tapi kan gue nggak bisa ngajarnya. Kan pasti ada dong orang tua yang mikir Oh, begitu. ada. Banyak Nah, yang mau konsultasi malah. nah kan, nah para orang tua jangan berpikir Anda bisa ngajarin anak Anda semuanya, karena Hmm. itu hal yang nggak mungkin. Enggak Nah, benar. orang tua harusnya sebagai apa? Sebagai kepala sekolah. Jadi, oke, Mova, lu mau belajar apa? Oh, gue pengen belajar silat deh. Oke, gue nggak bisa ngajar. Lu berangkat sono ke Madura. Kan gitu kan? Iya. Iya. Oke, Mova, gue masih inget gue pengen belajar web development. Gue pengen belajar programming. Ya dia nggak bisa ngajarnya. Siapa yang bisa ngajarnya? Ya web Cari. developer. Cari. Jadi itu. Jadi mindset gue, guru gue datengin. Bukan menunggu, oh enak ya nanti kalau ada guru dateng ngajarin gue semuanya. Itu nggak bakal terjadi. Terjadi di dunia Disney, ada princess yang didatengin sama pangeran, itu terjadi. Ya. Dunia Disney, dunia nyata nggak Pangeran begitu. kodok ya. Iya. Dunia nyata nggak begitu. Jadi kalau balik lagi pas gue SMP gue itu di homeschooling. Jadi gue datang ke, nggak cuman ke kalau ke Madura kan gue belajar celurit. Gue juga datang kan ke kampung Inggris. Oh ya, Nah, kampung kamu Inggris. Inggris gue belajar sebulan dan tiba-tiba nilai gue 100. SMP-nya Ya, UN gitu. iya. Jadi bokap gue ini sangat-sangat unik. Ketika nilai gue 3 matematikanya, dia oh ya udah nggak apa-apa. Ketika nilai gue 100, oh iya nggak apa-apa. Jadi sama-sama nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada pujian. Nah iya makanya biasa aja gitu loh. Saya memuji anak saya kalau dia bisa mengimplementasikan apa ilmu yang didapat. Itu Nah, baru dapat pujian. nah itu. Ya. Jadi kalau cuma nilai, Waktu SMP saya suruh bikin neraca pribadi. Kan aplikasinya udah banyak. enggak lu Wah. waktu itu nyuruh nyatet doang. Ya lo pertama mulai Iya lu nyatet. nyatet nyuruh nyatet doang, Iya. bukan bikin raca. Ya nyatet abis itu kan bikin neraca nggak Heeh. jadi-jadi. Ya kan nggak jadi-jadi. Gue paksain terus nggak jadi. Ya udah kalau dia nggak mau ya udah, oke. Terus gue cemplungin aja ke proyek men, ya kan. Terus megang saham pula. Nggak taunya proyek belum jalan, utang udah segambreng. Ya kan, udah segambreng. Akhirnya dibikin dia tuh neraca. Mau nggak mau ya. Gue bilang, nak, kalau lu udah bikin neraca, ya, menurut lu umat Islam wajib bikin neraca nggak? Wah, Wajib semuanya. dia mikir tentang cara bayar zakat. Mana aset, mana income, mana akun receivable, mana akun payable. Nah, kalau umat Islam tidak bisa neraca, biar zakatnya ya mungkin bener karena dikasih tahu kiai, tapi belum bener-bener banget. Semangatnya belum dapat. Kalau udah dapat. Nah, akhirnya dia bikin neraca sendiri. Jadi memang habis itu kita lepas mau belajar kemana, kita support. Apa tuh kalau taman siswa? Ingarso Mangkun Karso, Ingarso Sing Tulodo, bla 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 bla. Gue bukan orang Jawa ya, Ki Hajar tapi Dewantara ya? Ki Hajar Oh Dewantara, iya, Ki taman Hajar saya, Dewantara. Oh. taman siswa. Gue punya prinsip itu, jadi kita mendorong. Kalau kita nggak bisa, ya kita cari guru. Nah, akhirnya dia belajar sendiri. Ketika dia sadar bahwa akunting harus bisa, kemudian saya bilang, kenapa orang selalu suka ngambil keputusan yang salah
di Nah, masa hidupnya. Termasuk iya, saya iya, dulu, termasuk iya, saya dulu. benar. Kenapa? Karena dia nggak punya neraca pribadi. Iya. Dia nggak punya mindset makroekonomi. Iya. Dia nggak punya mindset mikroekonomi. Dia cuma belajar cari uang, tapi bagaimana mengelola uang nggak bisa. Ya. Dan di homeschooling saya paksain tuh belajar accounting dia belajar. Akhirnya dia punya karena kerjaan kita tuh cuma memotivasi. Lu kalau nggak bisa ini lo nggak akan begini. Lo nggak bisa ini lo nggak akan bisa. Ya nasib lo akan begini. Jadi ya lo harus fight. Umur lo masih muda sehingga ya bolehlah lo cerita mulai apa namanya yang ngambil accounting di Virginia Oke, bla bla ya. bla Jadi gitu loh. ya gue ceritain karena ini pendidikan ya. Gue pas SMP itu kan gue juga mau protes ini sebenarnya. Pas Apaan? SMP yang lu suruh gue nyatet-nyatet duit itu, Hah? gue ini punya kebutuhan sebenarnya sehari itu 30.000. Gue harus pulang dari sekolah, yang sekolah cuma seminggu 3 kali ya dari komunitas homeschooling. Gue juga harus makan siang, gue juga harus jajan. Tapi resources yang gue punya tuh cuma 20.000. Jadi gue pulang 10.000, gue makan siang 10.000, gue jajan bisa 5.000, bisa 10.000. Jadi lu bayangin, dengan duit yang terbatas 20.000 perak, gue harus bisa mendapatkan benefit sebesar 30.000. Di situ kan gue harus mikir, nih kampret nih emang bapak gue nih. Nah. Teman-teman gue duit jajannya banyak, nggak usah pulang naik angkot, nggak usah pulang naik ojek. Homeschooling juga teman-teman gue ada artis pemain Oh bola iya, segala macam. artis, main bola dan lain-lain. Duitnya banyak banget lah ya. Tapi yang nggak jelas juga ada sih sebenarnya. Iya. Jadi homeschooling sebenarnya pilihan guys. Kita tidak memaksa kalian harus homeschooling juga. Sebenarnya enggak. Tapi ini alternatif pendidikan gitu Iya, intinya. alternatif pendidikan. Karena nggak mungkin cocok untuk semuanya. Jadi balik lagi pas gue SMP nih gue kesel banget nih sama bokap gue gitu. Kampret lah gue dikasih duit jajan 20.000 perak. Di situ kebutuhan gue 30.000. Maka apa yang gue lakukan? Nah di sini yang gue lakukan adalah udah pasti gue memintarkan diri gue sendiri untuk mengajarkan teman-teman gue yang kurang paham tapi duitnya lebih banyak. Itu udah pasti. Jadi pasti teman gue even cuma 2.000 1.000 perak tuh berharga banget ke gue pada saat itu. Terus kayak contohnya jajan, gue inget waktu itu mie Sakura cuma 2.000 perak, Indomie mungkin cuma 4.000. Even makan siang gue pun cuma nasi, kentang sama telur biar gue bisa pulang. Jadi gini guys, kalau gue makan siang dan jajan gue nggak bisa pulang. Kalau gue pulang dan jajan gue nggak makan siang. Dan kalau gue makan siang dan pulang gue nggak bisa jajan. Ya. Itu kan resources yang terbatas, kebutuhannya banyak. Disitulah otak gue berpikir. Karena Al-Quran Sekolah nggak dianterin pula ya. Nah iya nggak dianterin pula. Jadi Al-Quran itu mempertanyakan kita sebagai hambanya. Afala ta'qilun, afala tatafakarun. 49 kali. Nah di sini gue baru ngerasain. Ternyata orang tua gue memacu otak gue untuk berpikir. Karena gue yakin kalau bokap gue ngasih 30.000 atau 50.000 gue udah nggak pakai mikir men. Ya. Gue jajan apa yang gue pengen. Gue pulang bisa naik yang gue pengen juga gitu kan. Tapi karena gue limited resources tapi needs-nya banyak, otomatis gue harus mikir. Ya. Gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, dia punya kebutuhan 30.000, kita kasih 20.000, ya deg-degan. Tapi it's good for him. It's good for him. Baru biasanya sih 10 tahun ke depan ya. 10 tahun ke depan. Jadi dia harus ngitung. Bener. Ya, dia harus ngitung. Jadi otaknya berpikir terus ya. Bayangin di rumah ada mobil 2, ada motor 1. Ya, bisa dong nganterin dia? Enggak, men. Mikir loh, naik angkot kayak gimana? Naik Peringatan. ojek, naik angkotnya gue 2 kali loh, bayangin. Ya, naik angkot tuh rasanya kayak gimana? Harus merasakan hidup, ya kan? Jadi kadang-kadang sih gue nyebut juga ya, kadang-kadang kalau lagi nggak tega ya, hati berdarah-darah men, anak susah berdarah-darah, tapi kita harus lewatin, ya kita nggak beliin Robicon, nggak beliin Harley, enggak, ya kan? Kita kasih angkot dia mikir, nah terus berkembang ya, adiknya ngikutin nih, cara belajarnya begini, cara belajar begini ya, terus ya. Oh iya yang tadi itu. Jadi kita nggak pernah muji men. Ya dia matematik kamu berapa? Iya 3. 3 matematik. Tapi 3. bahasa Inggris gue 100. Masih berangkat 100. Yang 3 kita nggak marahin, yang 100 kita nggak puji. Tapi begitu dia bisa ngomong sama orang bule, pidato pakai bahasa Inggris, menulis essay pakai bahasa Inggris, itu baru gue puji. Karena ilmu itu bermanfaat. Jadi gue nggak minta dia bisa dalil Pitagoras, sinus kosinus alfa tangen bla bla bla, tapi yang penting kalau gue kasih duit waktu kecil lo ke Indomart kembaliannya bener, nah itu matematik. Ya. Jadi gue inget tuh dari salah satu psikolog di negeri bule waktu gue belajar itu,
sekolah kindergarten bilang, anak kecil tuh diajarin matematik, ya, supaya logikanya jalan. Hmm. Bukan supaya nilainya 9 atau 10, supaya Hmm. logikanya jalan. Mm, mm, Jadi kalau logikanya jalan nggak ada gunanya matematik. Terus apa lagi ya? Oh, ajarkan dia seni. Ajarkan seni itu bukan berarti ajarin musik, mm, bikin dia seneng sama musik sama seni. mm, Karena itu soal rasa. mm, mm. Dan gue Gitu. sekarang lagi ikut seni stand up comedy tapi. Ya Jadi parah-parah. bokap gue dari keluar kelas 3 SD nyuruh kamu main musik nah, kamu main musik nah, ya kan. Nggak masuk. Nah, nggak masuk. Gue akhirnya pilih ngelawak aja. Iya, Iya. iya. Karena dari leader-leader di dunia yang ada, ya, leader di dunia ya Bung Karno lah ya. Ini bukan karena merah nih, men. Bukan, bukan. Ya, Bung Karno ya. Dia insinyur, ya, insinyur. Tapi suka seni. Ya, nurunin ke guru tuh ya, nurunin. Jadi dia punya leader itu bisa matematik dan bisa mengartnya gitu loh. Jadi dua itu penting. Kemudian ya tentu belajarin sebuah ketidakpastian. Ya, Ketidakpastian bahwa itulah Tuhan hadir di situ. ya. Ya kan? Kalau semua belajar pasti ya nanti anak itu kita 1 detik 2 detik ke depannya kita nggak tahu ada apa gitu loh. Nah itu jadi Ya. homeschooling itu mengkondisikan seperti itu. Ya. Dari mana ilmunya? Ya nggak, saya nggak sekolah homeschooling. Mm, Jadi pokoknya hidup itu harus belajar aja gitu loh, belajar. mm. Nah adik-adiknya ikut terus habis itu kamu Oh ya, lanjut 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 ya. SMA. Ya, jadi Ah, sebenarnya setelah SMP itu gue mikir nih hmm, bakal lanjut ke sekolah formal, balik masuk sekolah formal nyobain gitu kan. hmm. Karena balik lagi gue kelinci percobaan ya. Atau justru nggak masuk ke entitas pendidikan apa-apa. Dan akhirnya SMA justru gue nggak kemana-mana. Jadi gue nggak ada komunitas homeschooling yang kayak pas SMP, SD atau TK dulu gitu loh. Jadi gue kalau ditanya sekolah di mana, gue bener-bener nggak sekolah gitu loh. Gue bener-bener gak sekolah. Gue inget mungkin setara SMA kelas 1 tadi belajar web programming, tapi Hmm. setelah gue pelajari mungkin banyak yang lebih pinter yang nonton ya, cuman kalau gue ngerasa web programming itu terlalu banyak hal effort yang dikeluarkan tapi pendapatannya tidak sebanding gitu. Oh, Yang gua rasakan ya, mungkin teman-teman pasti lebih jago. Investor saya dari Belanda software engineer kok gitu. enggak ya, ya. Iya, jadi mungkin bukan di spesialisasi saya gitu kan. Nah, abis itu saya mikir nih gimana caranya saya bisa mendapatkan benefit yang banyak dengan effort yang tidak terlalu banyak. Ya udah dagang, Ya. jualan keripik. Karena gua dari kelas 3 SD sama nyokap gua tuh udah dibawa-bawa ke seminar-seminar bisnis, udah dibawa ke motivator-motivator. Ya gua ya karena kagak sekolah itu kan, jadi bisa dibawa kemana-mana kan, Bisa belajar bisa kemana-mana. belajar kemana-mana. Datang tentunya meeting ke kantor gua datang juga ya. meeting ke kantor, termasuk datang Ya. meeting ke kantor nyokap gua, bokap gua, itu udah hal yang biasa bagi gua Main gitu. di kantor, Main di men. kantor, nah main di kantor gue seneng banget tuh Ah, waktu itu, gue inget. Jadi karena gue sudah dekat dalam dunia usaha, yang mungkin usaha bakal kita bahas di next episode, cuman fokus di homeschoolingnya adalah gue akhirnya coba dagang. Gue dagang keripik waktu itu, oh waktu ya. gue kelas Oh, 2 Maici SMA. lagi rame waktu itu ya. Ya, jadi dulu zaman 2010 itu waktu gua SD, keripik pedes dari Bandung, lu jangan nyebut brand. Dia belum Oh. sponsor di sini. Ah, Gimana? Orang kolonial. Iya, makanya. Maaf. Pokoknya keripik pedas dari Bandung lagi rame gitu kan. Ketika lagi rame, Pancingan. ya iya. Ketika lagi rame, terus gua inget banget tuh. Jadi ada event di kantor bokap gua, di bawah itu ada event shuffle. Mungkin zaman dulu 2010-an ngetren. Dan gua inget ketika gua dapat uang hadiah karena gua shuffle di event tersebut, nyokap gua bilang, "Mov, ini duit, gua masih inget banget 500.000. Kalau lu belanjain sekarang entah buat mainan, entah buat game, itu bakal habis. Tapi kalau duit ini lu pakai buat modal lu dagang, itu mainan dan game yang akan lu dapat jauh lebih banyak lagi." Gue masih inget tuh nyokap gue bilang gitu. Terus gue mikir, iya juga ya. Gue pilih game dan mainan yang lebih banyak, apa yang lebih sedikit, kan gitu. Balik lagi diajak berpikir. Akhirnya gue pilih, gue coba aja lah gue bisnis gitu. Gue coba aja, toh juga modal udah ada gitu loh kan. Gue dapat hadiah. Akhirnya gue jualan tuh keripik pedes waktu SD. Terus lanjut pas SMA gue jualan lagi keripik pisang dari Bandung gitu kan. Gue sebagai reseller. Terus gue juga waktu itu jadi agent. Dan gue inget tuh gue jualan di salah satu mall yang beken di Jakarta.
Dimana teman-teman gue pasti pada lagi nongkrong ya. Gue umur 15 tahun, anak-anak orang kaya yang sekolahnya di sekolah internasional, nongkrongnya di situ. Dan gue di situ juga. Bukan nongkrong tapi tentunya. Dagang Gue keripik. dagang keripik gitu, gue jualan di situ gitu loh. Akhirnya abis itu gue lanjut lagi, tetap persamaan. Dan ini ntar gue bahas masalah kuliah nih. Masalah kuliah boleh gue bahas. Lanjut. Nah, jadi gue pas SMA, gue nggak merasa butuh kuliah pas gue masih SMA ya kan. 2017 gue umur 16 tahun. Nah, setelah itu gue selesai jualan keripik, gue ulang tahun, gue punya KTP, gue punya NPWP, langsung bokap gue bikin PT bareng sama gue. Jadi begini men. Jadi gue persiapin dia ya untuk jadi pedagang. Gue sih sederhana aja. Orang-orang belajar agama Islam dari era ketika Rasulullah masuk ke Gua Hiro. Itu milestone. Setelah ketemu Jibril. Setelah ketemu Jibril, dia belajar agama turun ke sana. Nah, gue ajarin anak gue ketika Nabi Muhammad memang masih kecil, waktu dibelah dadanya. Ya, gede sebenarnya Muhammad udah nyari duit men, ya kan? Gue terus terang, ya semoga Allah ampuni, diberikan surga kepada kedua orang tua gue, ya. Orang tua gue karena pendidikan pada zamannya itu anak kecil jangan dikasih duit, nanti mata duitan. Sekolah yang tinggi nanti kerja jadi karyawan, ya. Ikut gue agak bandel dikit lah, ya kan. Jadi gue dengerin nasihatnya, tapi apakah karyawan menjadi satu-satunya pilihan? Walaupun gue jadi karyawan juga pada waktu itu, setelah tamat sekolah ya. Nah, dia ini gue lihat accounting udah selesai belajar. Kamu udah paham ya bikin cara neraca waktu itu kan ya? Karena dagang keripik. Dagang keripik terus lu bikin neraca segala macam kan. Bener. Dan lu belajar accounting accounting yang praktis lah ya. Terus setelah itu gue pikir ini saatnya dia nyemplung ke bisnis beneran. Waktu itu gue nggak mau cerita perusahaannya bisnis kayak gimana. Terus gue punya investor, dia masuk sebagai pemegang saham. Ya, langsung. Ya, jadi kayak gini loh, mau belajar berenang, gue cemplungin aja ke kolam renang. Ya, nggak usah baca buku cara berenang, gue cemplungin, plak. Karena ketika kalian ingin mendidik anak kalian untuk melihat bagaimana cara singa makan, itu jangan dibawa ke kebun binatang. Udah ada yang ngasih makan, udah enak, udah ada yang pijitin. Iya, lu bawa ke hutan. Iya. Iya. Lo dia gue kasih pegang saham, gue jadi CEO untuk saham dia. Gue jalan bisnis, akhirnya jadilah perusahaan itu sampai masih jalan sampai sekarang masih jalan. Gue punya tim, partner gue jadi direktur project, terus gue ada arsitek, ada segala macam. Dia hadir tetap jadi pemegang saham karena gue didik, dia udah punya leadership, dia udah punya cara pandang sebuah bisnis, maka sudah saatnya dia terjun situ. Ternyata sama dia ilmu masih kurang. Jadi belajar itu karena dia butuhkan. Bukan karena gua suruh. Nak belajar yang pinter. Nanti kalau di wisuda, gua kan datang budak mak lo di foto-foto, masukin sosmed, pajang ruang tamu, taruh di Facebook, ya, dan segala macem, ya kan? Nah, tapi gua jadiin lu sekarang sudah pengen punya ilmu yang lebih tinggi lagi. Nah, lu cerita deh tuh. Jadi setelah gua yang bisnis bareng bokap gua, kita lanjut bikin perusahaan lagi. Nah, karena ini perusahaan yang berbeda industri dan kategori, sangat jauh berbedanya, gua ngerasa gua itu bego. Jadi gua ngerasa gua itu masih bodoh, gua masih butuh ilmu. Nah, ilmu kan ada juga yang bilang kalau kuliah itu kan ilmunya sebenarnya di luar ada banyak, bener. Ada banyak bener. Tapi gue butuh ilmu yang terstruktur, yang ada yang ngajarin secara kurikulumnya bener. Karena sebelum gue kuliah, pas yang gua online kan ya. Yang online. Jadi gue belajar ilmunya tuh secara sporadis, di sana kemari gitu kan. Nah, terus gue butuh ilmu, ya udah gue akhirnya ngambil financial accounting di University of Virginia. Gue ngambil lagi private equity and venture capital di Universitas Bocconi, Italia. Project management. Gue ngambil IBMI project management di Berlin. Jadi gue merasa bodoh, merasa butuh ilmu, makanya gue belajar. Dan gue lanjut lagi kuliah S1 offline gitu. Sekarang udah semester 4 sih di ada School of Management di Jakarta. Jadi gue merasa kuliah itu karena gue butuh, bukan karena disuruh. Dan
terlihat jelas bedanya. BTW gue bayar uang kuliah sendiri ya, emang kampret nih. Oh, iya. Nggak dikasih duit nih No. buat bayar uang Gua kuliah nih. tidak kasih uang kuliah buat dia Heeh. bayar, Heeh. tapi lu cari sendiri. Iya, Eh, benar. tapi kalau kebutuhan sehari dia mau jajan apa sih ada gitu. Nah, jadi intinya gue bisa membedakan mana orang yang kuliah karena bener-bener pengen, dan mana orang kuliah yang cuman karena disuruh sama orang tuanya atau butuh gelar. Nah, ini juga banyak nih. Misalnya ada orang nanya, mau lu kuliah apa namanya? Menurut lu gue harus kuliah atau enggak? Gue tanya balik, yang lu butuh ilmu apa lu butuh gelar? Nah, gitu. Kalau lu butuh ilmu, ya ilmu di YouTube kayak gini juga ada kan gitu kan? Iya. Lu ilmu dari e-course juga banyak, udah terlalu banyak bahkan gitu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Gua belajar dari University of Virginia gratis bener-bener. Bayarnya cuman kalau mau ngambil sertifikat itu juga murah banget, cuma $79. Dibanding lu kuliah S1 bener-bener akuntansi ya, 1 juta sama berapa ratus juta kan? Iya, Dari awal iya. sampai lulus gitu. Jadi mungkin episodenya kita sudahkan sampai sini. Jadi gue udah ceritain dari gue SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Jadi konklusinya sebenarnya dari homeschooling itu adalah kita tidak mengharuskan penonton homeschooling. Ya. Cuman kita memberikan ada loh alternatif pendidikan dibandingkan sekolah. Karena banyak juga gue lihat orang tua protes, ini gimana sih sekolah gini, ini gimana sih sekolah begitu, ini gimana sih kualitas guru nggak bagus, ini gimana sih kualitas kepala sekolahnya, dan segala macam keluhan lainnya. Nah, ini kita menjelaskan ada alternatif lain dibanding sekolah gitu. Oke. Intinya sih Kalau gitu. closing dari saya adalah kalau mau homeschooling buat bapak-bapak atau yang masih jomblo, jangan salah milih bini. Kalau ibunya tidak siap anaknya jadi homeschooling, jangan pernah. Kenapa anak saya bisa sukses semua di homeschooling? Itu bukan karena saya, men. Karena ibunya. Ibunya itu, halo, Bunda Dia Yusuf, ya. Dialah yang the best dalam membentuk homeschooling anak-anaknya. Biar bagaimana, kata Rasulullah, ibumu baru bapakmu. Bapaknya, ya, harus ngomong 3 kali baru didengerin. Yang keempat, kalau ibunya ngomong sekali dia pasti didengerin. Jadi buat anak-anak muda yang merit pengen anaknya homeschooling, karena dunia nanti sudah berubah, ya, kampus hampir tidak ada lagi karena semua dengan webinar, maka carilah ibu yang hebat untuk anak-anak kamu. Buat bapak-bapak yang mau pengen anaknya homeschooling, tanya dulu, bini lo sanggup nggak? Ya kan? Ya. Karena banyak juga ibu-ibu yang pengen anaknya itu difoto wisuda, pakai toga, posting ke Facebook. Nyari gelar. Nyari gelar. Cari ibu-ibu yang pengen anaknya berpendidikan, berakhlakul karimah, dan sukses seterusnya. Di dunia wal akhirah. Ke dunia wal-akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.